Salam cerdas, salam rahayu dari Surya Laut Channel. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu support dan dukung Surya Laut Channel sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Dan jangan lupa support dan dukungannya, like, share, dan subscribe Surya Laut Channel agar lebih berkembang ke depannya dan bisa memberi edukasi ataupun pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Di kesempatan video kali ini saya masih membahas tentang Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Nah, dua sosok ini sering dihubungkan dengan peradaban timur. Kenapa dua sosok ini lahir dari peradaban timur? Karena di era dulu, peradaban ketimuran atau budaya timur itu adalah budaya yang sopan santun, yang ramah tamah, yang selalu menerima dari luar, masukan dari luar, budaya dari luar, keyakinan dari luar. Nah, di saat kenapa Satrio Piningit itu diyakini dia berasal dari timur? Karena untuk menjadi seorang satria ataupun seorang Imam Mahdi, pemimpin yang akan membawa kemakmuran bagi banyak orang, tentunya dia harus memiliki sifat yang rendah hati, yang pengasih, yang penyayang, yang mau menerima segala perbedaan, tidak memandang buluh ini bangsa mana, ini orang mana, ini dari mana, ini keyakinannya apa. Semua dirangkul, semua dikasihani, semua disayangi. Nah, budaya-budaya seperti ini adalah budaya ketimuran. Budaya welas asih itu budaya ketimuran. Pelajaran ataupun pendidikan welas asih, kasih sayang, itu sumbernya dari Nusantara. Nah, makanya sering dikaitkan kalau Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Satrio Piningit itu adalah putra-putra terbaik Nusantara yang mau kembali ke adat budaya Nusantara, yang mau kembali melestarikan ataupun menjalankan pesan-pesan leluhur, ilmu-ilmu leluhur, pengetahuan dari leluhurnya, yang mau mengenal kembali leluhur-leluhur Nusantara dan membangkitkan kembali sehingga Nusantara menjadi seperti dulu lagi. Karena dulu Nusantara ini sangat termasuk dengan adat budayanya, bahkan dihargai, dihormati oleh seluruh bangsa. Karena apa? Karena adat budayanya, karena kemakmurannya, karena kedamaiannya. Nah, makanya sering ini dikaitkan. Kalau kelak akan muncul seorang Satrio Piningit itu dari timur, dengan adat budaya timur. Makanya logikanya seperti itu. Karena pelajaran ketimuran, adat budaya timur itu lebih halus, lebih ramah tamah, lebih bisa saling menghargai, lebih bisa saling menerima. Walaupun akhir-akhir ini di Nusantara sendiri sering terjadi pertikaian, perdebatan, perbedaan pendapat
itu bukan karena adat budaya leluhurnya, itu karena orangnya yang sekarang sudah melupakan adat budayanya sendiri, yang sudah melupakan jati dirinya sendiri, sehingga mereka merasa bahwa apa yang diyakini saat ini itu paling benar. Coba kalau kita mau menerima segala perbedaan, kita mau menerima segala dari mana bangsa, kita terima semuanya. Tidak usah kita mencari sebuah kebenaran ataupun membenarkan diri sendiri. Kita hidup sebagai manusia, kita memanusiakan manusia yang lainnya. Kita terima semuanya, apapun sukunya, apapun negaranya, apapun keyakinannya. Agar apa? Agar tercipta kembali Nusantara yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Dan itu adalah tujuan utama kenapa Satrio Piningit dilahirkan kembali, untuk menciptakan Nusantara yang kembali damai, kembali sejahtera, kembali makmur, kembali termasur seperti dahulu kala di saat nenek moyang Nusantara. Karena pusat dari seluruh kebudayaan dan peradaban itu sebenarnya dari Nusantara ini. Jadi kepada teman-teman kita, ayolah kita berpikir kembali, kita telaah kembali dengan keadaan yang sekarang ini. Kita ciptakan kembali kedamaian, kita ciptakan kembali ketenangan, kita ciptakan kembali ketentraman. Kita rangkul semua tanpa membeda-bedakan. Agar apa? Agar kita bisa mewujudkan kembali rasa persatuan dan kesatuan. Bukan hanya di Nusantara, tapi di seluruh dunia. Agar bisa terjalin lagi perdamaian di dunia, agar bisa terjalin lagi kesejahteraan di dunia. Dari saya, Surya Lawu, semoga ini bisa memberi sedikit edukasi ataupun kita berbagi ilmu agar kita lebih memahami tentang leluhur-leluhur kita yang dahulu. Tetap support channel Surya Lawu dengan like, subscribe, dan share. Salam rahayu, salam cerdas dari Surya Lawu. Tetap budayakan berpikir sebelum kita merasakan sesuatu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.